Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iwayan Agus Prayoga. Saya dari kelas 11-7, nomor absen 17. Saya akan menjelaskan materi tentang harmoni dan keberagaman. Berikut artikel yang saya bahas. Saya akan menampilkan video terkait materi harmoni dan keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, keindahan Indonesia seakan tak ada habisnya. Begitu juga dengan keragaman budaya, yaitu karya seni yang ada di Indonesia. Ratusan suku bangsa yang mendiami setiap pulau di Indonesia sangat kaya dengan adat istiadat, tradisi, hingga pakaian yang digunakan. Kita mengenal kain songket atau beragam tenunan khas lainnya. Kain ini dipakai dalam beragam acara adat, mulai dari pernikahan, menyambut tamu, hingga upacara adat. Dari beragam kain tenun Indonesia, di bagian timur ada salah satu pulau yang menghasilkan kain tenunan indah, yaitu Pulau Sumba. Kain Sumba dikenal dengan nama tenun ikat Sumba. Masyarakat di Sumba mengandalkan hidup dari bertani maupun beternak. Namun, menenun kain adalah mata pencaharian yang tak kalah penting. Kegiatan membuat kain ikat sudah menyatu dengan keseharian masyarakat Sumba, khususnya untuk kaum perempuan. Sehari-hari, para ibu di Sumba umumnya melakukan kegiatan menenun kain di sela-sela kesibukan mengurus rumah tangga dan membantu suami mereka bekerja di ladang. Tenun ikat Sumba merupakan bagian dari kebudayaan batu besar atau kita kenal dengan kebudayaan megalitikum. Sebuah budaya lahir dari peradaban masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai generasi penerus, Shirley memiliki rasa tanggung jawab dalam dirinya untuk melestarikan budaya tenun ikat Sumba. Shirley lahir pada tanggal 5 Juli 2012, anak kelima dari 6 bersaudara. Sehari-hari, ayahnya pergi ke sawah dan ibunya menenun. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa hewan peliharaan seperti ayam, babi, dan kambing. Saat ini, Shirley duduk di kelas 6 di SD Wetena Sodana. Ia memiliki keterampilan dalam menenun kain tenun ikat Sumba. Keterampilan ini ia dapatkan dari ibu dan kakaknya yang telah mengajarinya dari kecil. Pada awalnya, ia belajar dengan melihat proses dan tahapan menenun. Namun sekarang, ia dapat menghasilkan satu sarung dan selendang Sumba dalam waktu 2 minggu. Walaupun begitu, ia belum begitu lancar dalam berhitung perkalian dan pembagian. Namun, ia tidak pernah menyerah. Ia selalu belajar untuk mengejar semua ketertinggalannya. Shirley berharap melalui keterampilannya ini, ia dapat menabung dari hasil penjualan tenun dan dapat melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi. Karena ia memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Ia dan teman-temannya sangat bersyukur karena sampai saat ini mereka masih belajar bersama guru-guru dari Tangan Pengharapan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC Wetena, Sumba Barat. Yang pertama, sikap saling mengenal. Dengan sikap saling mengenal dan hidup berdampingan dapat mencegah konflik antar suku di Indonesia. Sikap mengenal tidak sebatas namanya, tetapi juga mengetahui suku bangsa serta kebiasaan yang bersangkutan. Yang kedua, membantu satu sama lain. Sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan satu sama lainnya, termasuk dalam
keberagaman di Indonesia dengan membantu satu sama lain dapat menimbulkan efek yang sangat besar. Toleransi. Dengan sikap saling menghargai perbedaan, maka akan membuat banyak pihak saling hidup berdampingan. Walaupun banyak memiliki kebiasaan yang berbeda. Yang keempat, empati. Sikap empati merupakan sikap ikhlas dari Yang keempat, empati. Sikap empati merupakan sikap ikhlas dan mau merasakan perasaan orang lain. Sikap empati harus ada dalam diri seseorang, terutama di negara Indonesia yang multikultural. Yang kelima, tidak saling menjatuhkan. Tidak saling menjatuhkan sebagai mestinya seorang saudara tidak boleh untuk saling menjatuhkan, terutama untuk keberagaman kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang berjalan. Yang keenam, saling menjalani kebersamaan, baik dalam kondisi susah maupun senang, maka bisa untuk saling menjalani kebersamaan. Jangan biarkan saudara kita yang kesusahan tidak diberikan bantuan yang sesuai. Kesimpulan dari video tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia terus bisa mengembangkan sikap toleransi dan empati yang tinggi agar harmoni dapat terjaga dengan baik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang harmoni dan keberagaman. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Santi.